Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita tetap diberikan nikmat hidayah, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa bersua kembali dalam program atau segmen kajian kitab Umdatul Ahkam. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan dibersamai oleh Ustadz kita Dr. Asri LCMA. Alhamdulillah beliau sudah ada bersama kita di studio ini. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bikhair Ustaz. Alhamdulillah. Wal usra kadzalika thayyibun. Alhamdulillah. Nah, insyaallah pemirsa Ruas TV yang sama berbahagia, judul atau materi tema pada kesempatan kali ini yaitu tentang bab tayamum, yaitu pada hadis yang ke-34 dari kitab Umdatul Ahkam min kalam khairil anam. Insyaallah akan dibahas tuntas insyaallah oleh ustadz kita. Perlu kita ketahui bersama pemirsa Ruas TV yang sama berbahagia, ya, Islam itu adalah agama yang mudah, ya. Innad dina yusrun. Sesungguhnya kata Nabi, agama Islam itu mudah, ya, tidak berat. Hanya saja ada sebagian kita yang mengatakan Islam itu berat, padahal Islam itu mudah. Sebagai contohnya adalah tayamum. Tatkala seseorang tidak bisa berwudu, ya, karena tidak ada air misalnya, atau karena ada penghalang yang lain, misalnya tidak bisa menggunakan air karena faktor sakit atau yang semisalnya, maka dalam Islam ada namanya tayamum, ya, tayamum sebagai pengganti daripada wudu itu, sehingga ibadah tetap dilaksanakan meskipun dalam keadaan air tidak ada, meskipun dalam keadaan sakit, ya, tidak bisa menggunakan air, maka ibadah tetap bisa dilaksanakan. Sehingga kita mengatakan bahwasanya Islam ini adalah agama yang mudah, tidak memberatkannya. Ya, namun sangat disayangkan jika ada sebagian kita atau kaum muslimin tatkala tidak bisa menggunakan air karena sakit ketika berwudu misalnya, ya, atau misalnya tidak ada air, sehingga boleh jadi ada di antara kita yang tidak melaksanakan sholat dengan alasan itu, ya, dengan alasan tidak ada air, saya lagi sakit, ya, padahal Islam sudah memberikan solusi, ya. Oleh karena itulah insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan mendengarkan secara saksama dari Ustadz kita Dr. Asri yang akan mengupas tuntas insyaallah tentang masalah tayamum, bagaimana tata caranya dan seterusnya akan dijelaskan oleh beliau. Olehnya kita persilakan kepada beliau Ustaz Asri untuk membahas masalah ini. Ilahi falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Fadhal Ustaz. Baik. Jazakumullah khairan Ustaz ala hadhihi al-fursah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Ruas TV yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali kita bersama-sama untuk memperbanyak memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat-nikmat yang bisa kita rasakan sampai pada detik ini, yang tentunya semuanya ini adalah nikmat-nikmat yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita perlu untuk bersyukur dengan mempergunakan nikmat-nikmat tersebut dalam ketaatan kepadanya. Kemudian salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan dan haturkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabat yang mulia, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, beserta orang-orang yang senantiasa berupaya untuk meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat. Baik, pemirsa sekalian, insyaallah pada kesempatan ini kembali kita lanjutkan kajian kita dalam tema pembahasan kajian kitab Umdatul Ahkam min Kalam Khairil Anam, di segmen pembahasan tentang fikih ibadah. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas hadis yang ke-43 ya, dari kitab ini. Dan ini merupakan hadis yang pertama disebutkan terkait dengan bab tayamum, ya, bab tayamum. Berkaitan dengan masalah tayamum sendiri, secara bahasa, dalam bahasa Arab itu tayamum artinya adalah menuju, ya, menuju. Makanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala aminal baital haram, dalam surah Al-Maidah, dan janganlah mengganggu orang yang menuju ke Baitullah atau Baitul Haram. Ya, juga dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, wala tayammamul khabisa minhu tunfikun, ya, dan janganlah menyengaja, ya, menuju atau menyengaja mengambil sesuatu yang buruk dari harta benda kalian yang dirinya kalian berinfak dengannya. Jadi sini kata-kata tayammum, tayammamu, ini di situ diambil kata tayammum. Kemudian dalam pelajaran fikih, ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya tayammum itu adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan sebagian dari debu, ya. Jadi kenapa dikatakan tayammum itu adalah menuju, ya, karena orang yang hendak bertayammum itu kan dia menuju ke tempat debu untuk mengambil debu tersebut. Ada juga ulama mengatakan bahwasanya tayammum di sini adalah bersuci dengan menggunakan debu, dengan mengusap wajah dan kedua tangan ketika tidak ada air atau tidak mampu untuk menggunakan air. Nah, di sini jelas definisi tayammum ini adalah dari sisi kaifiatnya itu adalah menepukkan tangan ke debu atau yang semisalnya. Kemudian tangan itu dipakai untuk mengusap wajah, ya, mengusap wajah. Kemudian tangan juga diusap, ya, kedua tangan. Dan itu dilakukan ketika seseorang terhalang untuk menggunakan air, atau ada uzurnya, ada halangannya. Entahkah memang secara asal air itu tidak ada, ya, atau mungkin ada air tapi dia tidak bisa menggunakan air tersebut karena ada halangan, misalnya karena sakit, ya, atau yang semisalnya. Dan tadi saya sebutkan bahwasanya tayammum ini merupakan salah satu bentuk rukhsah, keringanan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, dan bersifat khusus, ya. Dalam artian syariat tayammum ini itu hanya ada pada umat Rasulullah SAW. Umat sebelum Nabi tidak pernah diberikan syariat bahwasanya ketika bersuci itu dan mereka tidak mendapatkan air, maka diberikan keringanan tayammum. Jadi merupakan kekhususan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ya, kita beralih ke hadisnya, ya, ke nas hadis atau teks hadis.
qala al-muallif rahimahullahu taala an Imran ibn Husain radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qaum faqala ya fulan ma manaka an nusalli fil qaum faqala ya Rasulullah asabatni janabatun wala ma faqala alayka bis sa'id fa innahu yakfik diriwayatkan dari sahabat yang mulia Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, yang bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang laki-laki mu'tazilan. Ya, mu'tazilan di sini adalah menyendiri. Ya, dia menyendiri, maksudnya adalah tidak ikut melaksanakan salat. Ya. Lam yusalli fil qaum. Nah, ini jelas ya. Dia tidak ikut salat bersama orang-orang. Ya, ketika itu. Faqala ya fulan, maka Rasulullah bersabda, wahai fulan, ma mana'aka an tusalliya fil qaum. Apa yang menghalangi engkau untuk salat bersama dengan kaum ini? Ya. Faqala ya Rasulullah asabatni janabatun. Ya, maka orang itu mengatakan, wahai Rasulullah, saya ini mengalami junub wala ma, ya, sementara tidak ada air. Maksudnya di sini tidak ada air dipakai untuk mandi. Faqala alayka bis sa'id fa innahu yakfik. Maka Rasulullah SAW bersabda, hendaklah akan menggunakan tanah karena sungguhnya hal itu mencukupimu. Ya, mencukupimu maksudnya kalau sudah tayamum maka itu sudah mencukupi untuk melaksanakan ibadah salat. Sedikit dengan hadis ini. Sebenarnya hadis ini adalah hadis yang artinya dinukil secara singkat atau dipotong oleh pengarang atau penyusun kitab ini, yang sebenarnya dalam kitab aslinya itu adalah hadis yang agak panjang. Ini kalau kita sedikit cerita hadisnya. Imran bin Husain pernah mengatakan bahwasanya beliau pernah melakukan satu perjalanan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Imran bin Husain itu dijadikan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam perjalanan. Ini disebutkan bahwasanya ketika dalam perjalanan itu ini di waktu malam, ya, di waktu malam ketika sudah mendekati waktu subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan para sahabat untuk beristirahat sejenak. Ya, beristirahat. Akhirnya mereka tidur, ya, sambil menunggu waktu salat subuh. Dan ternyata qadarullah, ya, mereka ini para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terbangun kecuali setelah terbit matahari, ya. Mereka terbangun ketika sudah merasakan panasnya matahari, ya, menimpa mereka. Maka disebutkan dalam hadis itu bahwasanya paling pertama bangun adalah Abu Bakar. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian setelah beliau bangun lagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar tidak membangunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat lain bahwasanya Abu Bakar ketika bangun dia duduk di samping kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bertakbir dengan suara yang keras. Ada juga yang mengatakan bahwasanya Umar juga bertakbir dengan suara yang keras. Itulah yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun. Ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu memerintahkan para sahabat untuk melanjutkan perjalanan sejenak, kemudian singgah di suatu tempat. Ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh yang diqadha, ya, bersama para sahabat. Jadi beliau ketika terbang itu tidak langsung mengqadha, ya, boleh jadi ya mungkin tempatnya kurang pas untuk melaksanakan salat di tempat tersebut, ya. Ada juga mengatakan bahwasanya tempat itu adalah tempat di mana sebagian kaum pernah dibinasakan di tempat tersebut, ya. Tapi intinya Rasulullah SAW karena tidak sempat salat subuh pada waktunya, maka beliau mengqadha, mengganti salat subuh itu bersama para sahabat.
Nah, disinilah kejadiannya yang disebutkan dalam hadis ini. Ketika selesai melaksanakan sholat, maka Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang tidak ikut melaksanakan ibadah sholat. Ya, maka Rasulullah bertanya, kenapa engkau tidak melaksanakan sholat bersama kami? Ya, maka dia beralasan bahwasanya dia dalam kondisi junub dan dia tidak mendapatkan air. Nah, ini memang ketika dalam perjalanan itu memang adalah perjalanan yang sangat genting karena mereka tidak mendapatkan air. Jangankan untuk bersuci, untuk minum saja tidak ada. Nah, maka Rasulullah SAW memberikan arahan untuk tayamum saja, ya, melaksanakan tayamum. Ya. Kemudian hal ini diceritakan lagi oleh Imran bin Husain. Kemudian setelah melaksanakan salat, ini masalah kita sebutkan lanjutan hadis supaya kita bisa memahami gambaran daripada hadis ini. Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya, dan Imran bin Husain juga, ya, berada di bagian terdepan dari rombongan tersebut. Tiba-tiba Imran bin Husain mengatakan, kami tiba-tiba mendapatkan seorang wanita. Ya, wanita ini memakai pakaian yang panjang. Kemudian di sisi kiri dan kanannya itu ada, ya, semacam gentong, ya, tempat air, tempat untuk membawa air, ya. Maka Imran mengatakan, kami pun bertanya kepada wanita tersebut, apakah ada air di sini? Wanita itu mengatakan, tidak ada air bagi kalian di sini. Ya, ditanya lagi wanita itu, ya, berapa jarak antara tempat air dari rumahmu menuju tempat air tersebut? Ya, maka wanita itu mengatakan bahwasanya tempatnya itu perjalanannya sejauh 1 hari 1 malam. Jadi ini wanita ini, kalau kita lihat konteks hadisnya, ini perempuan ini, ibu-ibu, ya, itu dia berangkat membawa 2 tempat air itu adalah untuk pergi mencari air. Dan perjalanannya itu adalah perjalanan 1 hari 1 malam baru bisa mendapatkan sumber air tersebut. Maka wanita ini mengatakan bahwasanya ini mu'timah, ya. Sesungguhnya saya ini adalah ibu dari beberapa anak-anak yatim. Jadi dia hendak memenuhi kebutuhan airnya dengan melakukan perjalanan selama 1 hari 1 malam. Ini luar biasa. Kemudian Imran bin Husain mengatakan, kami pun membawa wanita itu kepada Rasulullah SAW, dan wanita itu menceritakan seperti apa yang diceritakan olehnya kepada kami. Kemudian Rasulullah SAW disebutkan bahwasanya ketika itu mendekati gentong wanita itu, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengusap mulut gentongnya itu. Kemudian Rasulullah SAW memberikan minum kepada para sahabat yang jumlahnya sekitar 40 orang ketika itu, ya, dari gentong atau tempat air yang awalnya kosong, ya, tidak ada isinya. Tapi dengan mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah SAW, para sahabat ketika itu bisa minum air, ya, bahkan mengisi kirbah mereka. Kirbah itu adalah tempat air minum yang terbuat dari kulit, ya, yang biasa yang dibawa-bawa, dipegang saja, ditenteng, ya, atau dikalungkan. Nah, para sahabat mengatakan, kami pun mengisi kirbah kami semua, dan ternyata airnya tidak habis, ya, airnya tidak habis. Maka ketika itu kami tidak memberikan minum kepada unta kami karena unta itu lebih sabar, ya, dan mereka memiliki cadangan air dalam tubuhnya sehingga mereka tidak memberikan minum kepada untanya. Namun wanita tadi ketika melihat peristiwa tersebut itu merasa takjub dengan apa yang dialami, ya, karena wanita ini membawa gentong yang kosong. Kemudian tiba-tiba ketika Rasulullah SAW ini mengusapnya, tiba-tiba langsung terisi semua. Lalu wanita itu pun dikabarkan bahwasanya ketika dia melihat keajaiban itu, dia masuk Islam, beriman kepada Rasulullah SAW. Dan ketika kembali ke kaumnya, yang ternyata kaumnya pun dalam kondisi belum Islam, maka dengan menceritakan kejadian tadi, para wanita ini pun mengajak kaumnya untuk masuk Islam. Maksudnya beberapa keluarganya pun ikut masuk Islam. Ini singkat, ya, dari cerita apa yang disebutkan dalam
riwayat hadis secara sempurna. Ini sebutkan di sini ya, atas keseluruhan daripada hadis. Jadi, kita tidak baca karena panjang. Kemudian makna global dari hadis ini, jadi Nabi SAW ketika melaksanakan salat subuh bersama para sahabat, ya, ketika selesai melaksanakan ibadah salat, maka Rasulullah SAW melihat, ya, ada seseorang yang tidak melaksanakan salat bersama mereka, ya. Maka Rasulullah SAW ketika itu tidak langsung menghardik, ya, karena kelembutan Nabi SAW dan husnu da'watihi, ya, kebaikan, keindahan dakwah beliau kepada para sahabat ketika itu, beliau tidak langsung mencela orang tersebut. Dan ini merupakan salah satu uslub metode dalam berdakwah. Jangan langsung memvonis orang ketika melakukan suatu kesalahan. Ya, karena boleh jadi ada alasannya. Nah, maka Rasulullah SAW ya bertanya kepada orang tersebut, apa yang menghalangi anda untuk tidak melaksanakan salat bersama kami? Maka orang itu menjawab Rasulullah SAW bahwasanya dia tidak melaksanakan salat karena lagi dalam kondisi junub. Ya. Sementara dalam pemahaman sahabat ini bahwasanya kalau dalam kondisi junub berarti tidak boleh melaksanakan sholat. Ini juga memberikan isyarat bahwasanya sahabat ini memahami bahwasanya tayamum itu adalah hanya bisa menggantikan posisi wudu, tidak bisa menggantikan posisi mandi wajib. Ya, sehingga dia tidak bertayamum ketika itu. Jadi seorang sahabat ini beristihad dengan istihad sendiri. Ya, beristihad dengan sendirinya bahwasanya kalau dalam kondisi junub tidak boleh melaksanakan sholat dan juga tidak boleh tayamum, ya, karena tayamum itu hanya bisa menggantikan posisi wudu, bukan posisi mandi wajib, ya. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menjadikan untukmu, ini karena kelembutannya, sesuatu yang bisa menggantikan air untuk bersuci, yaitu dengan menggunakan debu, ya. Maka pergunakanlah debu itu, karena sesungguhnya debu itu telah mencukupimu tanpa perlu menggunakan air untuk bersuci, ya. Nah, ini makna secara global daripada hadis yang kita bacakan tadi. Nah, di sini kita akan mengambil begitu banyak faedah dari hadis ini. Insyaallah kita sebutkan satu persatu. Faedah yang pertama, hadis ini menunjukkan akan disyariatkannya tayamum, ya. Jadi sekalipun mungkin kita kalau di negara kita ini alhamdulillah yang namanya air itu kan melimpah ruah, kecuali kalau musim kemarau panjang, ya. Ya, tapi di satu sisi kalau kita melihat ya negara kita memang negara maritim, negara kepulauan yang banyak airnya, dan alhamdulillah ya Allah Subhanahu wa taala dengan fadl keutamaannya itu memberikan begitu banyak keutamaan kepada kita di negeri kita ini, ya, sehingga untuk syariat tayamum ini memang kita jarang-jarang kita melakukannya. Namun bisa saja ada satu kondisi kita mengalami suatu hal yang kita tidak bisa menggunakan air, ya, apakah memang tidak ada air, misalnya ketika kita naik pesawat misalnya, ya, naik pesawat, bahasa orang kalau berangkat haji dan umrah, ya, biasanya itu kita dilarang untuk menggunakan air untuk berwudu, ya. Kenapa? Karena jumlah airnya terbatas, ya, sehingga kita dianjurkan untuk bertayamum saja, ya, tayamum. Nah, maka di sini juga menjadi dasar akan disyariatkannya tayamum dalam agama kita. Kemudian di dalamnya ada petunjuk bahwa ketidaktersediaan air bagi orang yang junub membolehkan untuk tayamum, ya. Jadi boleh ketika tidak ada air, ya, untuk berwudu atau mandi junub, maka bisa untuk bertayamum. Kemudian dalam hadis ada pelajaran bahwa barang siapa yang berada pada satu tempat yang dia mengetahui atau menurut perkiraannya tidak ada air, maka dia tidak wajib untuk mencari air. Nah, ya, kalau kita dalam kondisi di satu tempat yang kita mengira di situ bahwasanya di sana tidak ada air, ya,
atau menurut perkiraannya sekalipun dia berkeliling di tempat tersebut untuk mencari air, maka dia tidak akan mendapatkan air. Ya, kalau kayak tadi kan memang para sahabat ketika itu justru disebutkan dalam hadis tadi bahwasanya sumber air yang dari tempat mereka itu adalah sejauh perjalanan 1 hari 1 malam baru bisa mendapatkan air. Nah, ini kan sangat jauh, ya, sangat jauh. Sudah melewati beberapa kali waktu sholat baru mereka bisa mendapatkan sumber air. Nah, tapi intinya bahwasanya kalau dia memang sudah perkirakan, ya, dalam benaknya dia bisa memperkirakan bahwasanya sekalipun dia berkeliling di tempat tersebut untuk mencari air, maka dia tidak akan mendapatkan air. Apalagi kalau dia bisa bertanya kepada orang-orang atau penduduk di sekitar tempat tersebut, ya, ketika dia bertanya, dan seperti sahabat tadi, ya, dia bertanya di sini ada air tidak, dan penduduk setempat mengatakan tidak ada air, membutuhkan waktu yang lama untuk mencari sumber air, maka dalam kondisi seperti itu orang yang dalam kondisi berhadas itu boleh untuk bertayamum dan dia tidak wajib untuk mencari air. Kemudian yang keempat disebutkan di sini bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwa boleh bertayamum dengan as-sa'id, tidak harus dengan tanah, ya. Sa'id dan thayyiban, ini merupakan bahasa Al-Qur'an, ya. Disebutkan juga dalam hadis ini alaika bis-sa'id, ya. As-sa'id itu adalah sesuatu yang naik, ya. Dikata sa'ida yas'adu, ya. Ya, naik artinya, ya. Dikatakan as-sa'id adalah sesuatu yang dinaikkan, ya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya dinaikkan dari dari tanah itu, ya. Segala sesuatu yang berasal dari tanah itu dinaikkan, maka itu bisa dipakai untuk bertayamum. Nah, ini tentunya dalam hal ini berkaitan dengan apakah boleh bertayamum selain dengan menggunakan tanah. Memang ada khilaf di kalangan ulama kita, ya. Karena seperti dalam mazhab Syafi'i, ya, dalam mazhab Syafi'i itu memang tegas dan mengatakan bahwasanya tidak boleh bertayamum kecuali dengan tanah atau suatu benda yang memiliki unsur tanah, ya, harus ada tanah, ya. Kalau tidak ada tanah, menurut mereka itu tidak sah. Ya. Kalau tidak sah dalam mazhab Hambali juga, ya. Tapi dalam mazhab Hanafi, ya, maka mereka mengatakan bahwasanya untuk bertayamum itu boleh menggunakan sesuatu yang berasal dari tanah sekalipun bukan tanah. Jadi menggunakan tayamum seperti tembok, ya. Intinya bahwasanya sesuatu yang berasal dari tanah, diambil dari tanah, bahkan yang mengatakan pepohonan pun, ya, karena itu berasal dari tanah naik ke atas, itu boleh untuk bertayamum dengannya. Ya, ini penjelasan sebagian daripada ulama kita. Ya, jadi hadis ini kalau dipahami secara lafaz sa'id itu, maka semua yang berasal dari tanah kemudian naik itu bisa dipakai untuk bertayamum. Apakah naik dengan sendirinya atau ada yang mengambil sesuatu dari tanah seperti barang galian, ya, kemudian dipakai untuk tayamum, maka bisa saja. Kemudian yang kelima, di dalam hadis ada dalil bahwa tayamum mengangkat hadas, ya. Tayamum mengangkat hadas, ya. Artinya dengan tayamum ini bagi orang yang berhadas, ketika dikatakan dia sudah boleh melaksanakan salat ketika sudah bertayamum, maka, ya, tayamum pun bisa dianggap sebagai pengangkat hadas. Ya, ini karena memang ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya tayamum itu tidak mengangkat hadas, hanya membolehkan untuk beribadah sebagai kondisi darurat, ya, istibahatis shalah, ya, untuk membolehkan melaksanakan salat, namun pada hakikatnya tidak mengangkat hadas, sehingga mereka tidak memperbolehkan untuk bertayamum itu satu kali tayamum untuk mengerjakan 2 kali salat, ya, karena itu ada kebolehan, ya, dia tidak mengangkat hadas secara asal, ya.
Nah, namun pendapat yang lebih kuat bahwasanya tayamum itu bisa mengangkat hadas, dan satu kali tayamum itu bisa dipakai untuk melaksanakan beberapa kali sholat selama tidak batal, ya. Kemudian yang keenam, hadis ini menunjukkan untuk memperhatikan adab, ya, ketika duduk. Nah, tadi ya. Hadis ini menunjukkan untuk memperhatikan adab ketika duduk dekat orang yang sholat. Ya, maka hendaknya tidak mengambil posisi yang mengganggunya atau mengganggu orang yang sedang sholat. Jadi sahabat tadi ini ketika tidak melaksanakan sholat, kenapa ketahuan sama Rasulullah SAW bahwasanya dia tidak melaksanakan sholat? Ya, karena memang dia tidak duduk dekat dengan orang yang melaksanakan sholat. Jadi dia keluar dari shaf, ya, keluar dari shaf. Sehingga kenapa? Karena kalau berada di dalam shaf pasti mengganggu orang yang sedang melaksanakan sholat. Maka dia menghindari itu supaya tidak mengganggu. Makanya Rasulullah SAW ketika pas selesai melaksanakan sholat, Rasulullah menghadap ke para sahabat. Kenapa ada satu orang yang terpisah dari barisan shaf itu, ya, barisan jemaah. Ternyata dia tidak melaksanakan sholat. Dan ini merupakan salah satu adab, ya. Tidak boleh melakukan aktivitas yang membuat orang yang melaksanakan sholat itu terganggu dengan aktivitas kita. Jadi baik itu mengambil posisi yang mengganggu orang yang sholat, atau mungkin ya ada yang sengaja mengganggu orang yang sholat, ya, ini juga tidak boleh. Kemudian yang ketujuh, di dalam hadis ada motivasi untuk menjalankan sholat secara berjamaah, ya. Jadi Rasulullah SAW sekalipun dalam perjalanan, ya, bahkan malah salat subuh ini sudah lewat waktunya, tetap Rasulullah SAW menegakkan yang namanya salat berjamaah, ya. Jadi ini hendaknya bagi umat Islam, utamanya bagi laki-laki, itu diwajibkan atau sangat dianjurkan untuk melaksanakan salat secara berjamaah di masjid, ya. Kecuali kalau ada uzur, ada halangan, ya. Tapi kalau tidak ada halangan, maka hukum asalnya bahwasanya laki-laki itu salat wajibnya di masjid, ya. Kemudian yang kedelapan, hadis ini menunjukkan perlunya kelemah lembutan dalam memberikan nasihat, ya, kelemah lembutan, tidak keras, tidak kasar ketika memberikan nasihat kepada orang, apalagi sambil marah-marah yang menasihati orang. Nah, ini biasanya nasihat seperti ini tidak masuk di hati orang yang dinasihati, ya. Rasulullah SAW dalam perkara ini, ya, ketika ada orang yang dianggap tidak melaksanakan salat, ya, dan meninggalkan salat itu kan perkara yang besar, ya, perkara yang besar. Tapi Rasulullah SAW ketika menegur sahabat tersebut, ya, beliau menegur dengan lembut, tidak menghardik, tidak mencela, ya, tapi beliau bertanya dengan pertanyaan yang baik. Apa yang menghalangimu untuk sholat bersama kaum? Ya, jadi Rasulullah tidak bertanya dengan pertanyaan yang terkesan kasar, ya. Kenapa kau tidak sholat? Ya, seperti itu. Biasanya kan pertanyaan seperti itu kan mengandung konotasi yang menunjukkan kemarahan, ya. Ya, tapi Rasulullah mengatakan, apa alasanmu? Kenapa engkau tidak melaksanakan sholat? Ya. Kemudian yang kesembilan, di dalamnya ada isyarat akan bolehnya beristihad pada zaman Nabi SAW. Yakni para sahabat, sebagian sahabat itu pada zaman Nabi SAW itu ada yang beristihad, ya, ada yang beristihad, ya, sekalipun ada yang istihad para sahabat yang ditolerir oleh Nabi SAW, ada juga yang diluruskan oleh Rasulullah SAW. Ya, kenapa dikatakan beristihad ini? Karena sahabat tadi seolah-olah dia beristihad sendiri bahwasanya kalau dalam kondisi junub, ya, tidak bisa bertayamum, karena tayamum itu hanya menggunakan menggantikan posisi wudu, ya, sehingga dia menganggap bahwasanya kalau bertayamum ketika berhadas besar itu tidak mensucikan dirinya sehingga tidak melaksanakan ibadah sholat. Ini bentuk istihadnya di sini, ya.
Ya, karena memang kalau kita lihat ya banyak para sahabat yang beristihad. Seperti misalnya ketika Rasulullah SAW pada perang Badar ya, perang Badar ketika beliau dan para sahabat bergerak menuju lembah Badar, maka Rasulullah SAW memberhentikan pasukan ketika itu dan mengatakan kita menunggu pasukan Quraisy di sini. Ya. Tapi ada sahabat yang berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, perintah untuk berhenti di tempat ini, apakah itu merupakan wahyu dari Allah atau merupakan istihad dari engkau wahai Rasulullah? Kalau dia merupakan wahyu maka sam'an wa ta'an, ya. Kami akan mendengarkan dan taat. Tapi kalau dia merupakan istihad dari engkau wahai Rasulullah, maka saya punya usulan yang lain. Rasulullah mengatakan ini adalah istihad. Maka para sahabat itu mengusulkan dan mengatakan, saya usulkan Rasulullah kita maju ke depan. Di depan itu ada sumur, banyak sumur di depan. Kita kuasai sumur itu dan jangan biarkan orang kafir Quraisy itu yang menguasai sumur tersebut. Maka Rasulullah pun setuju dengan istihad sahabat tersebut. Nah, ini ada beberapa kondisi ya. Contohnya misalnya ketika Rasulullah mengirim pasukan ke Bani Quraidah ya, Bani Quraidah, Rasulullah berpesan la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian melaksanakan salat asar kecuali di Bani Quraidah. Para sahabat berjalan ya, berangkat setelah salat zuhur, dan ternyata masih di perjalanan sudah masuk waktu maghrib. Ya, sudah masuk waktu maghrib. Maka para sahabat ketika itu memiliki dua pandangan. Ada yang memandang bahwasanya ya pokoknya Rasul mengatakan jangan salat asar kecuali di Bani Quraidah, maka mereka tetap melanjutkan perjalanan tanpa melaksanakan salat asar di jalan. Ya, nanti sampai di Bani Quraidah baru mereka melaksanakan salat asar di qada. Ada sahabat yang beranggapan bahwasanya maksud Nabi itu adalah kita mempercepat perjalanan kita supaya mendapatkan waktu salat asar di Bani Quraidah. Tapi karena kita lambat, akhirnya kita tidak mendapatkan itu. Akhirnya mereka melaksanakan salat asar di jalan. Ya, ketika Rasulullah SAW sampai ke Bani Quraidah yang menyusul pasukan tersebut, maka dikabarkan bahwasanya ya di jalan tadi ada perselisihan di antara sahabat. Maka Rasulullah SAW tidak menyalahkan salah satu di antara sahabat tersebut. Ya, artinya Rasulullah mentolerir perbedaan pendapat di kalangan para sahabat dalam memahami sabda Rasulullah SAW. Ini ijtihad dari para sahabat. Ya, tapi ada ijtihad yang diperbaiki, diluruskan oleh Rasulullah SAW seperti dalam hadis ini. Ada juga dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya ada sahabat yang dalam suatu perjalanan juga pernah kepalanya itu terkena batu ya, batu kemudian berdarah atau bahkan bocor kepalanya. Kemudian waktu malamnya sahabat ini bermimpi ihtilam juga ya. Ketika terbangun dia bertanya kepada sahabat yang lain dan dia mengatakan tajidun ladhi rukhsatun atau rukhsatan, apa kalian mendapatkan untuk saya rukhsah, keringanan untuk tidak mandi ya, karena ada luka di kepalanya. Tapi para sahabatnya mengatakan kami tidak bisa memberikan engkau rukhsah, keringanan selama engkau bisa mendapatkan air. Akhirnya sahabat yang luka ini pun kepalanya yang luka kepalanya yaitu terpaksa dia mandi dan ujung-ujungnya meninggal dunia ya. Ketika disampaikan kepada Rasulullah SAW perkara ini, maka kata Rasulullah SAW, qatalahumullah ya, mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka juga ya. Ini merupakan salah satu mirip dengan hardikan ya, doa sebenarnya, tapi dia bukan doa sebenarnya, dia hardikan dari Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah tidak setuju dengan pendapat para sahabat yang beristihad sendiri. Ya, teman-teman mengatakan ala yas'alu idza lam ya'lamu. Ya, kenapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak mengetahuinya? Fa inna syifa'al as-su'al. Ya, sesungguhnya obat daripada kebodohan itu adalah dengan bertanya. Jadi ada istihad yang salah, ada istihad yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW, dan itu pada zaman beliau ya. Kemudian pelajaran dari hadis ini adalah tidak sepantasnya bagi seseorang yang melihat orang yang mengabaikan suatu amal segera mencela dan mencerca sampai jelas baginya sebabnya.
Karena mungkin saja dia memiliki uzur. Dan kalau tidak bertanya seperti itu, ya sudah terlanjur mencela. Ya, artinya kalau kita melihat ada orang yang tidak melaksanakan suatu kewajiban atau terjerumus pada suatu perbuatan maksiat, jangan langsung mencela dan menghardik orang itu, ya. Apalagi kalau misalnya orangnya itu sebelumnya orang baik-baik, orang yang dianggap soleh, tiba-tiba ya terjatuh pada perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu didudukkan, ditanya baik-baik, kira-kira apa alasannya, apa kendalanya, kenapa dia tidak melaksanakan kewajiban, apa alasan dia melakukan suatu perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah uslub metode dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya yang ke-11 ya. Seseorang meninggalkan salat ketika salat berjamaah ditegakkan tanpa ada halangan adalah sesuatu yang tercela. Ya. Jadi artinya kalau ada orang yang meninggalkan salat berjamaah, apalagi kalau sudah bersama dengan jemaah lagi ya, kemudian dia tidak ikut melaksanakan salat berjamaah, maka inilah perkara yang tercela. Ya, karena Rasulullah SAW tadi mempertanyakan ya sahabat yang tidak ikut melaksanakan salat berjamaah. Kemudian yang ke-12, mencukupkan penjelasan yang dengannya sudah tercapai maksud dari memberikan pemahaman. Jadi artinya di sini kadang ketika menjelaskan sesuatu itu dia harus detail, ya, tidak harus detail apalagi pada perkara-perkara yang sudah maklum diketahui oleh orang banyak, ya. Tinggal diarahkan saja seperti di sini Rasulullah SAW dalam hadis ini ketika mengarahkan sahabat tadi, ya sahabat tadi yang tidak tayamum ketika dalam kondisi junub, Rasulullah SAW hanya mengatakan bahwasanya sesungguhnya engkau menggunakan tanah saja untuk membersihkan diri, ya, bersuci itu sudah mencukupimu. Tapi Rasulullah SAW tidak menjelaskan bagaimana tata cara tayamum, ya, tidak menjelaskan kepada sahabat ini bagaimana tata cara tayamum. Ini menunjukkan bahwasanya perkara tayamum itu sudah diketahui oleh para sahabat ketika itu, sehingga tidak perlu lagi untuk menjelaskan secara detail bagaimana tata cara tayamum itu. Ya, seperti itu. Nah, ini sekali lagi kadang penjelasan itu dia hanya bersifat global, yang penting maksudnya sudah tercapai dan ada pun rinciannya sudah diketahui oleh orang yang diberikan penjelasan. Yang ke-13, tayamum bisa menggantikan hukum mandi wajib. Ini sudah tadi disebutkan ya, bahwasanya tayamum itu bukan hanya sekedar bisa menggantikan posisi wudu, tapi tayamum juga itu bisa menggantikan mandi wajib, artinya mengangkat hadas besar, ya, hadas besar ketika memang tidak ada air untuk mandi wajib. Kemudian yang ke-14, tayamum dilakukan ketika tidak ada air atau terhalang menggunakan air. Ya, kalau dalam hadis ini konteksnya memang tidak ada air, ya, tidak ada air, ya, sehingga membolehkan untuk tayamum. Tapi juga dalam kondisi lain, sekalipun ada air, tapi ada hal yang menghalangi orang itu untuk menggunakan air tersebut, ya. Misalnya karena sakit, ya, dia sakit, kemudian penyakitnya itu menurut dokter, misalnya dokter yang terpercaya, bahwasanya penyakitnya itu tidak bisa kena air. Kapan kena air, ya, maka ada kemungkinan misalnya apakah penyakitnya akan bertambah parah, atau yang kedua adalah penyakitnya akan lambat proses penyembuhannya. Nah, dalam kondisi seperti ini maka dia tidak boleh untuk memaksakan diri menggunakan air. Kondisi lain misalnya ada air tapi cuacanya sangat dingin, ya, cuacanya sangat dingin sehingga dia khawatirkan kalau dia paksakan untuk mandi akan binasa atau mungkin akan sakit misalnya. Nah, sementara dia tidak mendapatkan sesuatu untuk memanaskan atau menghangatkan air, maka sekalipun ada air dalam kondisi seperti ini boleh dia untuk tayamum, ya, boleh untuk tayamum. Kecuali kalau dia mendapatkan misalnya panci dan api, ya, untuk menghangatkan air, maka dia harus bersuci dengan menggunakan air. Contoh lain misalnya ada air tapi
dia takut untuk mendatangi sumber air tersebut. Apakah karena ada binatang buas, ya, atau karena ada musuh yang mengintai, misalnya dikhawatirkan akan menyerangnya ketika dia mendatangi sumber air tersebut. Ini juga adalah perkara yang membolehkan untuk tayamum, ya, untuk tayamum. Begitu juga ketika dalam perjalanan, kemudian dia membawa air sebenarnya, tapi airnya itu adalah untuk keperluan minumnya, ya, keperluan konsumsinya. Jadi khawatirkan kalau dia pakai untuk bersuci, maka dia tidak mendapatkan lagi air untuk bisa diminum, ya. Maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya hukmuhu kafaqidil ma, ya, orang seperti ini pun hukumnya sama dengan orang yang tidak mendapatkan air, dia boleh untuk tayamum, ya, boleh untuk tayamum. Kemudian selanjutnya yang ke-15, ya, bolehnya bertanya kepada orang yang tidak ikut salat berjamaah tentang sebab dia tidak ikut melaksanakan salat. Jadi kalau ada teman, ada kerabat, ada saudara kita yang tidak ikut melaksanakan salat, ya, tidak usah suudzon, ya, langsung suudzon atau langsung berprasangka buruk, ya, tapi kita langsung tanyakan saja, ya, apa sebabnya dia tidak melaksanakan ibadah salat secara berjamaah. Mungkin bisa diberikan masukan-masukan, ya, diberikan motivasi, ya, diberikan semangat untuk datang ke masjid melaksanakan ibadah salat. Apalagi kalau alasan-alasannya itu alasan-alasan yang sebenarnya bukan alasan, ya, hanya diada-adakan saja. Kemudian selanjutnya yang ke-16, bolehnya beristihad bagi sahabat sekalipun dengan kehadiran Nabi. Tadi sudah, ya, kita bahas hari ini. Selanjutnya yang ke-17, hadis menunjukkan kemudahan syariat Islam ketika memberikan keringanan untuk tayamum bagi orang yang tidak mendapatkan air. Nah, sekali lagi bahwasanya agama kita adalah agama yang mudah, ya, agama yang mudah. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kalian itu kemudahan dan tidak menginginkan untuk kalian kesusahan, ya. Sehingga para ulama kita mengatakan bahwasanya syariatul islamiyah mabniyatun 'ala taisir, ya, bahwasanya syariat Islam itu dibangun di atas kemudahan. Ya, dalam artian kalau kita hendak menjalankan suatu ajaran ibadah dalam agama kita, kemudian kita terhalang untuk melaksanakannya secara sempurna, maka niscaya pasti ada jalan keluar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kita bisa tetap melaksanakan ibadah itu sekalipun tidak sempurna. Ya, ini banyak, ya, kalau kita mau angkat contohnya. Yang terakhir dari faidah dan pelajaran bisa dari hadis ini adalah besarnya perhatian Nabi SAW terhadap para sahabatnya. Nah, itu merupakan sikap seorang pemimpin, ya, bahwasanya seorang pemimpin itu ketika mendapatkan sesuatu yang yang tidak biasa dari orang-orang yang dipimpin, maka hendaknya dia punya kepekaan, ya, terhadap kondisi itu dan berusaha untuk mencari tahu, ya, apa menjadi sumber permasalahan yang ada di tengah-tengah orang yang dipimpin itu. Nah, ini sekali lagi merupakan satu hal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, ya, ketika memiliki perhatian dan kepekaan terhadap orang-orang yang dipimpin itu, ya. Ini beberapa hal yang kita bahas berkaitan dengan hadis yang kita bacakan tadi. Kita bisa mengambil begitu banyak pelajaran-pelajaran, sekalipun mungkin babnya pembahasannya tentang tayamum, namun pelajaran yang bisa diambil ini bukan hanya masalah tayamum, ya, banyak hal-hal lain, sisi lain yang kita bisa petik dari hadis yang kita bacakan tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kami kembalikan kepada host kita. Wallahu taala alam. Baik. Syukron kepada Ustaz Dr. Asri yang sudah memaparkan, ya, secara dalam, ya, secara jauh tentang tayamum. Jadi pemirsa sekalian, tayamum itu bukan hanya sekedar menggantikan posisi wudu, ya, tapi juga bisa menggantikan posisi mandi junub, ya, atau mandi janabah atau mandi wajib, ya. Kemudian juga tayamum itu bukan hanya
ketika tidak ada air ya, bahkan juga ketika seseorang itu sakit ya, atau kondisi yang sangat dingin sekali yang dikhawatirkan kalau dia memakai air akan menyebabkan dia sakit atau membahayakan dirinya. Baiklah Ustaz, di sini ada sedikit yang mau ditanyakan Ustaz, terkait tentang tadi kan dikatakan bahwasanya tayamum itu bisa dengan apa namanya, dengan debu ya, ya meskipun bukan dengan tanah tapi dengan debu. Misalnya khususnya orang yang sakit ini Ustaz ya, orang yang sakit ya di rumah sakit misalnya, anggaplah misalnya ruangannya ber-AC ya, anggaplah misalnya di situ tidak juga dipastikan apakah ada debunya atau tidak. Jadi bagaimana solusinya Ustaz? Apakah dia harus membawa tanah atau cukup dia bertayamum yang ada di sekitarnya saja meskipun kondisinya ber-AC begitu? Ya. Dan ini tentunya masuk dalam ranah khilaf tadi Ustaz ya. Jadi kalau orang yang berkomitmen dengan pendapat atau mazhab Syafi'i ya, maka tetap harus ada di antara keluarganya itu menyiapkan tanah atau debu ya di sampingnya, karena menurut mereka tidak sah kalau bukan dengan tanah atau minimal pasir ya, pasir. Nah, jadi dia tayamum dengan menggunakan itu. Ya, tapi kalau memilih pendapat yang lain seperti pendapat Imam Abu Hanifah misalnya, ya, maka dalam kondisi seperti itu dia tidak diharuskan untuk mendatangkan tanah, tapi dia bisa menggunakan benda-benda yang ada sekelilingnya, yang penting suci, bersih, seperti tembok misalnya ya. Dia pukulkan tangannya, kemudian dia bertayamum dengan tembok tersebut. Karena tembok juga kan berasal dari tanah sekalipun sudah dirubah istilahnya ya, dipakai untuk tembok. Semen kan dari tanah juga ya, pasirnya itu dari tanah juga. Nah, sehingga sebagian ulama mengatakan itu tidak masalah menggunakan tembok itu untuk bertayamum, karena dia sesuatu yang berasal atau naik dari tanah itu. Jadi tidak mesti harus ada debunya ya. Ya, tidak mesti harus debunya Ustaz. Iya. Meskipun dia ruang ber-AC bersih dari debu, ya. Tapi selama dia tembok, karena tembok kan berasal dari tanah juga ya. Dari tanah juga. Batu bata dari tanah juga. Dari tanah juga ya, betul. Sudah bisa ya. Bisa. Meskipun mazhab Syafi'i tidak mengatakan tidak boleh. Kalau Syafi'i memang komitmen. Iya, komitmen dengan pendapatnya harus ada tanahnya. Iya. Ya, ini pilihan di hadapan kita. Ya mau tetap mau ambil azimahnya ya, ikuti mazhab Syafi'i. Tapi ada mau mengambil rukhsahnya ya ikuti mazhab Abu Hanifah misalnya ya. Artinya meskipun dia mazhab Syafi'i, tapi ketika dalam kondisi ini dia bisa pindah mazhab Ustaz ya. Iya saja kalau dia memang lihat kondisi sangat darurat, apalagi kalau ada yang membantu kan. Ada yang membantu membawakan tanah misalnya ke tempat tidurnya, ya boleh buat ya. Dia bertayamum sesuai dengan kondisinya. Allahu a'lam Ustaz. Iya. Kemudian yang terakhir ini Ustaz, barangkali bisa dicontohkan dulu ke pemirsa tata cara tayamum Ustaz gimana? Apakah cukup telapak tangan saja atau sampai ke siku bagaimana? Oh iya, betul. Ya, nanti sebenarnya ada hadis nanti kita bahas, tapi ini masalah ya. Karena itu merupakan suatu hal yang kadang orang banyak yang mempertanyakan bagaimana tata cara tayamum yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebenarnya kalau kembali kepada pendapat ulama kita, memang ada pendapat juga sih sebenarnya. Ya, seperti Imam Syafi'i itu mempersyaratkan harus sampai ke siku. Tayamumnya. Sementara dalam mazhab Hambali misalnya itu kan hanya sampai tangan saja, pergelangan tangan. Dari mazhab Syafi'i itu dia pukul tanah, kemudian usap ya ke muka, kemudian mengusap tangan. Ini bisa 2 kali tepukan, bisa sekali. Ya. Tangannya sini usap sampai ke siku, kemudian keluar begitu. Ya, ini. Ke kiri lagi, usap sampai ke siku, baru keluar. Nah, sementara mazhab pendapat Imam Ahmad ini juga didukung oleh hadis. Ya, karena Syafi'i darinya yang terkuat itu mengatakan sampai ke siku karena beliau mengkiaskan kepada wudu. Ya, sekalipun ada hadis yang belum dinukilkan, tapi para ulama hadis mengatakan hadisnya lemah. Ya, sehingga yang terkuat itu mengkiaskan kepada wudu. Bahwasanya ketika wudu itu diperintahkan untuk dicuci sampai ke siku, maka ketika tayamum itu menggantikan posisi wudu, maka dia juga harus diusap sampai ke siku.
Nah, sementara dalam mazhab Hambali karena berdasarkan hadis, bahwasanya dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu memerintahkan untuk mengusap tangan dan wajah dan tangan saja. Nah, sementara tangan itu kalau disebutkan secara mutlak, maka dimaksud dengan tangan itu adalah sampai pergelangan tangan. Ya, sehingga dalam mazhab Hambali itu ya caranya itu adalah memukul tanah atau tembok atau yang semisalnya, kemudian mengusap muka begini, kemudian tangan ini diusap. Bisa begini caranya mengusap, ya, tangan saja diusap begini, atau juga bisa usapnya begini, bisa juga pegang begini, usap ke atas begini. Intinya ini diusap, tangannya diusap. Nah, itu caranya diajarkan dalam mazhab Hambali berdasarkan sabda Nabi SAW yang kita sebutkan tadi, ya. Nah, seperti itu. Itu mungkin ringkasnya, Ustaz. Insyaallah. Artinya dua-duanya boleh, Ustaz ya. Bisa boleh sebenarnya. Atau sampai pergelangan tangan saya cukup ya. Iya. Demikianlah pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu juga yang membatasi kita sehingga kita cukupkan sampai di sini saja. Saya pikir insyaallah sudah jelas ya apa yang beliau sampaikan tentang tayamum. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua dan kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita tatkala kita menemukan kendala seperti tidak ada air atau dalam keadaan sakit, maka kita bisa bertayamum baik sebagai pengganti posisi wudhu atau mengganti posisi mandi wajib. Dan kita ucapkan syukran wa jazakumullah kepada Ustadz kita, Ustadz Dr. Asri, jazakumullah khair Ustadz atas ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua. Dan kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.